Di Al-Quran itu kan ada satu ayat di surah Al-Zariyat yang kayaknya jadi semacam pernyataan misi buat kita semua ya. Ayat 56 itu ya? Betul, ayat 56 yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, kalau tujuan hidup kita sesederhana dan sedalam itu, kan jadi muncul pertanyaan besar. Terus gimana caranya gitu ya? Tepat, apa manual operasional untuk ibadah itu? Dari sumber-sumber ayat yang Anda berikan, kita coba petakan barang-barang nih. Mulai dari fondasinya, pilar-pilarnya, sampai apa sih yang bikin sebuah ibadah itu kualitasnya jadi luar biasa? Itu pertanyaan fundamental sekali, karena Al-Quran ternyata nggak cuma bilang, beribadahlah, terus selesai. Betul. Tapi Al-Quran itu menyediakan sebuah sistem yang utuh. Ini bukan sekedar ritual-ritual acak, tapi sebuah kerangka kerja yang menjawab kenapa, apa, dan bagaimana kita beribadah. Dan kalau kita ikuti petanya, kerangka ini dirancang untuk mewarnai seluruh hidup kita, bukan cuma saat kita di tempat ibadah. Oke, mari kita mulai dari fondasinya deh. Mungkin dari ayat yang paling sering kita semua ucapkan, di surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kita semua hafal ayat ini, tapi kalau dipikir-pikir lagi, urutannya itu spesifik banget ya. Menyembah dulu, baru minta tolong. Kenapa harus begitu sih? Nah, itu pengamatan yang jeli sekali. Urutan itu adalah kuncinya. Jadi ayat ini menetapkan dua pilar dalam satu kalimat. Pertama, iyyaka na'budu. Ini adalah pernyataan eksklusivitas. Eksklusivitas, oke. Dengan meletakkan kata iyyaka atau hanya kepadamu di depan, Al-Quran itu menegaskan kalau ibadah ini sifatnya terpusat, hanya untuk Allah. Inilah esensi dari tauhid. Oke. Baru setelah kita menetapkan siapa yang kita sembah, pilar kedua muncul. Iyyaka nasta'in. Ini adalah sebuah pengakuan, semacam deklarasi bahwa, ya Tuhan, kami sudah menyatakan akan menyembahmu, tapi kami juga sadar betul kami nggak akan bisa melakukannya. Nggak akan sanggup sendiri gitu ya? Betul. Bahkan untuk bernapas sekalipun tanpa pertolonganmu. Jadi ini bukan transaksi ya? Bukan aku sembah engkau maka tolonglah aku. Tapi lebih ke deklarasi kesetiaan dulu, baru pengakuan kalau kita butuh bantuan untuk bisa setia. Semacam pengakuan posisi. Tepat, ini adalah pengakuan posisi kita sebagai makhluk di hadapan Rob al-Alamin, Tuhan semesta alam. Sebelum kita minta apa-apa, kita sadari dulu siapa kita dan siapa Dia. Ini fondasi dari semua interaksi kita dengan Tuhan. Ini nyambung banget sama ayat lain di surah Al-Baqarah ayat 21 yang seolah menjawab kenapanya. Ayat itu kan perintah langsung, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Tapi Al-Quran tidak berhenti di situ. Langsung diberi alasannya. Khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, alasan kita beribadah itu karena Dia yang menciptakan kita sebagai rasa syukur dan tujuannya agar kita mencapai takwa. Betul sekali. Dan takwa ini adalah tujuan operasionalnya. Ibadah itu bukan garis finish, tapi kendaraan untuk mencapai takwa. Oh, menarik. Kendaraan. Iya, konsep takwa ini sering diartikan takut, tapi lebih tepatnya adalah kesadaran akan Tuhan yang melahirkan kehati-hatian. Dan Al-Quran sendiri langsung mendefinisikan orang bertakwa atau muttaqin di awal surah Al-Baqarah. Iya. Mereka adalah yang beriman pada yang gaib, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki. Jadi dari awal sudah jelas, takwa itu bukan perasaan abstrak, tapi sebuah paket. Sebuah paket ya. Paket yang isinya keyakinan, iman, ritual vertikal sholat, dan aksi sosial horizontal, infak. Nah, ini yang membuat saya penasaran. Dari fondasi mengapa tadi, Al-Quran langsung memberikan panduan teknisnya. Kita sering banget lihat di banyak ayat, perintah wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu selalu disebut berbarengan. Selalu berpasangan, betul. Selalu, seperti di surah Al-Baqarah ayat 43 dan 83. Ini seperti paket yang tidak bisa dipisah. Kenapa harus dua ini yang selalu jadi pasangan? Karena pasangan ini adalah cetak biru keseimbangan dalam Islam. Coba bayangkan begini,
Sholat itu momen kita menarik diri dari dunia untuk terhubung secara vertikal dengan Tuhan. Ini hubungan yang sangat personal, intim, waktu untuk mengisi ulang baterai spiritual kita. Oke. Tapi setelah baterai itu terisi, energinya harus disalurkan kemana? Jawabannya ada di pasangannya. Zakat. Kehubungan horizontalnya. Betul, zakat itu koneksi horizontal. Cara kita menyalurkan energi spiritual itu menjadi kepedulian dan aksi nyata di masyarakat. Al-Quran seolah-olah mengatakan kesalehan sejati itu harus punya 2 kaki untuk berdiri. 1 kaki di mihrab, 1 lagi di tengah masyarakat. Tapi kan dalam prakteknya, sering kita lihat ada orang yang ibadah ritualnya kuat sekali, sholatnya tidak pernah putus, tapi abai dengan lingkungan sosialnya. Atau sebaliknya, jiwa sosialnya tinggi, tapi hubungan dengan Tuhan kurang. Bagaimana Al-Quran menyikapi ketidakseimbangan yang sering terjadi di dunia nyata ini? Pertanyaan bagus. Dengan terus-menerus menyandingkan keduanya, Al-Quran secara implisit mengkritik ketidakseimbangan itu. Seolah-olah pesan konstantenya adalah, cek lagi, apakah hubungan vertikalmu sudah membuahkan hasil dalam hubungan horizontalmu? Jadi saling menguji ya? Tepat. Jika sholat seseorang tidak membuatnya lebih peduli pada yang miskin, maka ada yang perlu dievaluasi dari sholatnya. Sebaliknya, jika kedermawanan seseorang tidak didasari oleh kesadaran akan Tuhan, maka bisa jadi itu hanya filantropi biasa, bukan ibadah. Keduanya saling menguatkan dan saling menguji. Oke, jadi sholat dan zakat ini seperti jantung dan paru-paru dalam sistem ibadah. Lalu ada pilar besar lainnya. Sumber Anda menunjuk ke puasa atau siam di surah Al-Baqarah 185, yang salah satu tujuannya adalah agar kita bersyukur. Terus ada haji di surah Ali Imran 97, kewajiban bagi yang mampu. Bagaimana 2 ibadah raksasa ini masuk ke dalam kerangka operasionalnya? Masing-masing punya fungsi unik. Puasa itu seperti bootcamp tahunan untuk melatih empati dan disiplin diri. Bootcamp, oke. Dengan merasakan lapar dan haus secara langsung, kita dipaksa untuk berempati pada mereka yang merasakannya setiap hari. Secara operasional, aturannya jelas dari fajar sampai senja. Ini latihan pengendalian diri yang luar biasa. Dan haji. Sementara haji, ini adalah manifestasi fisik dari persatuan global. Orang dari berbagai bangsa, warna kulit, status sosial, semua pakai pakaian yang sama, melakukan ritual yang sama. Haji adalah great equalizer. Penghapus simbol duniawi. Betul. Dan pengingat akan sejarah para nabi. Keduanya, puasa dan haji, punya struktur waktu dan prosedur yang sangat spesifik. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu teratur, bukan sesuatu yang, sentimental dan tanpa aturan. Oke, jadi kita sudah punya fondasi dan pilar-pilarnya. Tapi rasanya ada yang kurang. Saya bayangkan 2 orang bisa melakukan sholat dengan gerakan yang sama persis. Tapi nilainya di hadapan Tuhan bisa beda jauh. Apa bahan rahasia yang menentukan kualitasnya? Nah, Anda sampai pada intinya. Bahan rahasia itu adalah kualitas batin. Dan Al-Quran membahas ini secara mendalam. Coba kita lihat surah Al-An'am ayat 162. Oke. Ini adalah sebuah deklarasi total. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, seluruh ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Perhatikan cakupannya ya. Iya, perhatikan. Bukan hanya salati atau nusuki, ritualku, tapi sampai mahya hidupku dan bahkan mamati, matiku. Wow. Ini adalah level tertinggi. Menjadikan seluruh keberadaan kita sebagai ibadah. Ini mengubah segalanya. Artinya, ibadah bukan lagi soal apa yang saya lakukan dalam 5 menit saat sholat, tapi untuk siapa saya menjalani 24 jam hidup saya. Tepat. Dan kualitas ini dimulai dari niat atau yang disebut ikhlas. Surah Al-Bayyinah ayat 5 memerintahkan kita untuk liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya untuknya. Memurnikan. Ikhlas adalah filter pertama yang menentukan apakah suatu amalan diterima atau tidak. Tanpa ikhlas, ibadah hanya jadi pertunjukan kosong gitu. Dan sepertinya bukan cuma niat di awal ya, tapi juga rasa saat melakukannya. Di surah Al-Baqarah ayat 45 disebutkan, sholat itu berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lalu di surah Al-Mu'minun, orang beriman itu digambarkan kalau beramal, hati mereka justru wa qulubuhum wajilah, bergetar karena sadar akan kembali pada Tuhan. Jadi ada khusyuk dan wajil.
Apa bedanya itu? Keduanya adalah kualitas internal. Khusyuk itu soal fokus dan ketundukan. Bayangkan bedanya antara mendengar musik sebagai latar belakang saat bekerja, dengan benar-benar duduk, pakai headphone, dan meresapi setiap nadanya. Nah, khusyuk dalam sholat itu seperti yang kedua. Oke, paham. Sementara wajil adalah rasa gentar yang lahir dari pengagungan. Rasa takjub campur hormat saat kita menyadari betapa agungnya zat yang sedang kita hadapi. Keduanya inilah yang mengubah gerakan fisik menjadi pengalaman spiritual. Dan ada satu lagi istilah kunci, ihsan. Surah An-Nisa ayat 125 bertanya secara retoris, siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun muhsin atau berbuat ihsan? Konsep ihsan ini terdengar sangat penting. Sangat penting. Ihsan adalah tingkatan tertinggi dari kualitas. Definisi paling terkenalnya dari hadis adalah engkau beribadah seolah-olah melihatnya dan juga tidak bisa, yakinlah dia melihatmu. Itu dalam sekali maknanya. Dalam sekali, ini soal kesadaran penuh akan pengawasan ilahi. Dalam konteks modern, ihsan itu berarti kita nggak cuma kerja asal selesai atau sesuai target, tapi kita memberikan kualitas terbaik dalam pekerjaan kita, seolah-olah CEO alam semesta ini sedang melihat langsung hasil kerja kita. Wow, Ada standar keunggulan yang didorong dari kesadaran internal, bukan karena takut pada atasan. kalau ihsan itu berlaku di semua hal, berarti konsep ibadah ini nggak berhenti di masjid atau di atas sejadah dong ya? Tentu saja tidak. Ini bisa merembet ke semua aspek kehidupan. Tentu. Disinilah kita melihat betapa luasnya cakupan ibadah. Coba kita kembali ke surah Al-Baqarah ayat 83 tadi. Setelah perintah menyembah Allah, ayat itu langsung menyambung dengan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Wa kullu linnasi husna. Betul, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Artinya, berbakti pada orang tua dan menjaga lisan itu bagian dari paket ibadah. Surah An-Nahl ayat 90 bahkan seperti manifesto etika sosial. Perintah untuk berbuat adil, baik ihsan, menolong kerabat, dan larangan berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Menjalankan semua ini adalah ibadah dalam arti luas. Jadi, bekerja profesional, bersikap adil sebagai pemimpin, jadi anak yang berbakti, itu semua bisa dicatat sebagai ibadah. Selama niatnya benar. Ada kisah menarik tentang seorang sufi yang ditanya apa yang sedang ia lakukan saat sedang serius memperbaiki sandalnya yang rusak. Jawabannya sederhana, saya sedang menjahit jalan saya menuju Tuhan. Ini intinya, niat bisa mengubah tindakan paling duniawi sekalipun menjadi sesuatu yang bernilai spiritual. Sejalan dengan surah At-Taubah ayat 105, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Tepat. Setiap amal, setiap karya akan dinilai. Luar biasa. Oke, kalau kita coba tarik benang merahnya dari semua ini, untuk Anda, manual operasional ibadah dalam Al-Quran itu ternyata sangat komprehensif. Dimulai dari fondasi, berupa pengabdian yang murni pada Sang Pencipta, sebagai wujud syukur dan kesadaran posisi. Betul. Fondasi ini ditegakkan oleh pilar-pilar utama seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, yang menyeimbangkan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Tapi semua itu baru akan bernilai tinggi jika dilapisi dengan kualitas batin, ikhlas dalam niat, khusyuk dalam pelaksanaan, dan ihsan sebagai standar mutu tertinggi, yang pada akhirnya mengubah seluruh hidup kita, dari cara kita bekerja sampai cara kita berbicara menjadi sebuah ibadah. Benar sekali. Dan pada akhirnya semua itu kembali untuk menjawab pernyataan di awal tadi dari surah Az-Zariyat, bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Ternyata ibadah yang dimaksud bukanlah aktivitas sempit yang menyita beberapa menit dari hari kita, Bukan cuma ritual. melainkan sebuah sistem operasi yang seharusnya berjalan di setiap detik kehidupan kita. Peta jalan yang kita bahas ini adalah panduan agar seluruh eksistensi kita selaras dengan tujuan penciptaan itu. Dan sebagai bahan renungan lebih lanjut untuk Anda, dalam surah Fatir ayat 32, Al-Quran menyebutkan bahwa pewaris kitab suci ini terbagi jadi 3 golongan. Ada yang masih menzolimi dirinya sendiri, ada yang berada di level pertengahan, dan ada yang disebut
Sabiqur bil khairat. Mereka yang terdepan, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Setelah kita memahami kerangka kerja ibadah yang begitu utuh ini, mungkin pertanyaan untuk diri kita masing-masing adalah, apa yang perlu kita lakukan untuk naik kelas? Dari sekedar menjalankan ibadah, menjadi seorang yang terdepan dalam perlombaan pengabdian ini.